Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan teknik coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ajis selaku coach, Ibu Sri selaku coaching, dan saya sendiri sebagai pengamat. Skenario coaching pada kesempatan kali ini adalah sebagai seorang guru baru di SMP Negeri 2 Karawang Barat, tentu Bu Sri banyak mendapatkan pengalaman yang baru juga. Salah satunya adalah tentang kehadiran murid yang tidak maksimal di kelas yang beliau ajar. Terdata, ada 2 murid yang selalu saja datang terlambat pada jam pertama. Hal ini dikhawatirkan akan mengundang murid yang lain untuk datang terlambat juga. Untuk mengatasi hal tersebut, Ibu Sri kemudian berkonsultasi dengan Pak Ajis agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Sri. Berikut percakapannya. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam Ibu. Wah, Pak Ajis lagi sibuk nih. Iya Bu, Mbak satu lagi nyantai Bu. Tumben sudah datang. Iya Pak, kebetulan di rumah udah beres kerjaan, jadi bisa datang cepat ke sekolah. Iya Bu. Nah, kalau kita datang lebih pagi kita bisa santai dulu sih, jadi biar bisa siap-siap dulu. Ngobrol dulu biasanya. Iya. Oh iya Pak Ajis, sibuk nggak Pak? Oh, enggak Bu, ini kebetulan tadi habis ngoreksi tugas anak-anak. Ini baru saja selesai, jadi lagi santai sekarang. Gimana Bu? Kalau Pak Ajis ada waktu, saya pengen ngobrol Pak sama Bapak, boleh Pak? Oh, boleh Bu. Ayo. Duduk dulu Bu, biar santai dulu. Ayo, silakan. Makasih ya Pak kesempatannya, waktunya. Sebenarnya saya ada yang ingin ditanyakan ke Bapak. Barangkali Bapak bisa bantu menyelesaikan permasalahan saya Pak. Oh, boleh Bu. Ayo silakan Bu. Masalah apa ya kira-kira ya? Coba barangkali bisa diceritakan Bu, nggak apa-apa. Gini Pak, saya itu kan kalau mengajar selalu di jam pertama ya Pak ya. Nah, dalam 2 pekan ini selama saya mengajar itu selalu ada anak yang tidak masuk, jadi tidak 100% semua anak itu hadir, tapi ternyata ketika di jam terakhir justru mereka itu datang, ada gitu. Nah, saya bingung Pak bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena kalau terlalu sering juga kan nanti mengganggu konsentrasi dan pembelajaran saya Pak. Barangkali Bapak bisa bantu saya Pak. Gitu ya Bu ya. Ada unik Bu ya. Jadi anak ini pas jam pertama pelajaran Ibu anak yang nggak ada, tapi jam terakhir ada ya. Nah kira-kira penyebabnya apa nih Bu? Gitu. Kan biasanya sih anak-anak kira-kira mungkin dalam pembelajaran kondisi atau tidak sih Bu anak-anaknya? Kan biasanya juga saya di kelas yang Bu ajar saya juga ngajar anak-anaknya. So, baik-baik saja sih. Iya Pak, saya juga justru bingung saya harus bagaimana, dan anaknya itu tidak banyak sih, 2 anak, tapi selalu mereka gitu yang datang. 2 anak itu yang datang terlambat Pak. Itu 2 anak itu namanya siapa saja kalau boleh tahu Bu? Yang satu Ruslan, yang satunya lagi Andi Pak. Kalau Andi, dia alasannya karena rumahnya jauh. Kebetulan rumahnya di Tanjung Pura Pak. Jauh juga ya dari Karawang Kota ke Tanjung Pura, ya lumayan jauh sih. Itu kalau Andi ke sekolah biasanya naik apa Bu? Dia pakai sepeda motor, bawa motor. Tapi waktu saya tanyakan
katanya motornya itu dipakai ayahnya untuk mengantar adiknya dulu. Jadi dia bergantian gitu. Jadi untuk mencapai ke sekolah itu dia pasti akan terlambat, katanya begitu, Pak. Oh, gitu. Kalau yang tadi Bu, murid yang kedua tadi siapa namanya? Lupa saya. Si Ruslan. Kenapa tuh Ruslan dulu? Kalau Ruslan selalu begadang, dia tuh senang banget bola. Jadi kalau malam, apalagi sekarang kan lagi pertandingan sepak bola dunia ya Pak ya. Nah, dia iya, itu dia itu katanya sering begadang nonton bola sampai larut malam. Jadi bangun tidurnya selalu kesiangan, padahal rumahnya dekat dengan sekolah. Ya, karena begadang itu jadi dia ke sekolah sering terlambat gitu, Pak. Iya sih Bu ya. Rumah udah lumayan dekat. Sayang ya dekat padahal ya. Gitu. Nah, Iya. kalau misalkan Ruslan sama yang tadi itu datang terlambat, itu kira-kira teman-temannya pada di kelas itu ngerasa terganggu nggak, Bu? Belajar. Sangat terganggu sekali, Pak. Kadang-kadang mereka datang itu pas misalkan ketika saya memberikan video pembelajaran ya, tiba-tiba Andi dan Ruslan datang terlambat sehingga konsentrasi yang teman-teman yang lain kan terganggu. Atau ketika saya sedang memberikan materi tiba-tiba mereka datang, jadi fokus anak-anak juga pecah gitu, jadi terganggu oleh mereka, dan itu hampir tiap hari. Kan saya juga bingung ya Pak, kalau misalkan mereka suruh di luar nanti bagaimana gitu, mereka akan ketinggalan pelajaran. Tapi kalau misalkan mereka dibiarkan terus seperti itu, pembelajaran akan terganggu terus gitu Pak. Saya juga ingin sekali ada pemecahan masalahnya, gimana ya Pak ya baiknya. Barangkali Bapak bisa bantu saya untuk mencari solusi. Iya ya. Kalau misal anak-anak lagi untuk menyimak kan harus dicatat juga, apalagi pelajaran yang pertama ya itu bukan manfaatnya konsentrasi. Ibu lagi nanya video udah fokus, anak ini itu datang buyar biasanya mau masuk kita. Nah kalau dari ibu sendiri nih, kira-kira ada langkah yang efektif nih biar Andi sama Ruslan itu yang nggak sering terlambat gitu. Juga mereka kalau dia terlambat tidak tinggal ini. Kalau rencana saya sih Pak, saya ingin memanggil mereka berdua mengobrol di waktu-waktu tertentu gitu, maksudnya waktu yang bukan pas ada anak-anak yang lain ya. Jadi memanggil mereka di waktu khusus, mengajak mereka mengobrol dari hati ke hati. Barangkali dengan seperti itu nanti bisa ada solusi dari mereka juga, mencari caranya supaya mereka tidak terlambat gitu Pak. Nah, bagus juga Bu ya. Kita tahu dengan ngobrol di luar kelas, di dalam suasana yang ya santai gitu, mereka bisa menceritakan namanya itu hal-hal yang membuat mereka terlambat ya, seperti itu. Atau dari kalau langkah lain dari Ibu ada lagi nggak selain ngajak mereka ngobrol gitu? Mungkin kalau misalkan yang cara lainnya, saya mau bicara atau ngobrol dengan wali kelasnya mungkin ya Pak ya. Kan itu wali kelasnya 9F itu Bu Susan. Kalau saya kan ngajarnya di 9H. Mungkin saya lebih enak lagi kalau nanti minta bantuan ke Bu Susan ya Pak ya, mengenai anak-anak didiknya itu kan. Jadi mungkin dari Bu Susan ada masukan juga untuk Ruslan dan Andi gitu, sehingga mereka bisa lebih disiplin waktu gitu ya Pak. Nah iya Bu, karena Ruslan sama Andi dari kelas misalnya ya konsul dengan Bu Susan seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu jadi yang sangat bagus hasil itu Bu. Mudah-mudahan saja dari
ibu yang aja sudah mesti perhatian ke mereka berdua, ditambah lagi dengan keputusan itu, jadi mereka bisa lebih mengatur cara lah biar nggak terlambat juga, jadi biar lebih maksimal gitu Bu ya. Nah itu, nah kira-kira kalau untuk sekarang nih, hal-hal terdekat atau langkah terdekat yang bisa Ibu lakukan, kira-kira gimana Bu? Selain tadi saya mengajak mengobrol Ruslan dan Andi secara langsung di waktu yang khusus, kemudian saya konsultasi dengan wali kelasnya, ngobrol dengan wali kelasnya, mungkin saya juga bisa berkonsultasi atau meminta bantuan guru BK ya Pak ya, bimbingan konseling. Apakah itu bagus juga ya Pak ya? Nah, bagus juga Bu. Siapa tahu mungkin dia selain tadi rumahnya jauh atau nonton bola, kan kita nggak tahu juga Bu ya, namanya anak kan mungkin punya punya masalah yang lain, yang kita sendiri juga nggak bisa membantu banyak. Siapa tahu ya mereka punya masalah di keluarga atau dengan temennya gitu. Nah itu mau ngobrol dengan Adi sama Ruslan, kira-kira mau kapan Bu? Kalau dengan anak-anaknya mungkin secepatnya Pak. Hari ini ada jam kosong saya, nanti jam istirahat saya coba panggil Ruslan dan Andi, mengajak mereka mengobrol dari hati ke hati. Mudah-mudahan dari situ ada perubahan lah buat Andi dan Ruslan. Terus saya juga nanti hari Rabu kayaknya tuh, kebetulan saya nggak ada jam, nanti saya coba menghubungi Bu Susan untuk membicarakan masalah ini. Kemudian ditambah lagi saya juga akan coba untuk berkonsultasi dengan guru BK. Mungkin itu sesudah saya nanti mengobrol dengan Bu Susan. Rencananya saya akan mengobrol juga dengan guru BK Pak. Nah, saya setuju Bu ya, mudah-mudahan nanti rencananya berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Kita berharap Bu ya. Nah, kira-kira kalau dari rencananya tadi, kira-kira komitmen Ibu seperti apa nih biar bisa rencananya maksimal gitu? Iya, saya sebagai guru yang masih baru Pak, saya merasa harus lebih meningkatkan kemampuan saya juga dalam mengajar, memotivasi anak untuk aktif dan mereka disiplin di dalam pembelajaran. Juga saya harus lebih berpihak pada siswa sih ya Pak ya. Jadi pembelajaran itu membuat anak dulu nyaman dan bahagia di kelas. Mungkin itu nanti mereka juga akan dengan sendirinya mereka bisa disiplin. Wah, bagus banget Bu, saya sangat setuju Bu. Yang mudah-mudahan dengan kita membahagiakan murid dulu Bu ya, mereka bisa lebih ceria, lebih disiplin waktu, dan nggak telat lagi Bu. Gitu. Makasih banyak ya Pak Ajis. Saya lega sekarang, lebih plong. Rasanya saya sudah bisa punya rencana hal apa yang bisa saya lakukan. Tadinya saya masih bingung gimana, harus bagaimana. Alhamdulillah setelah saya ngobrol dengan Pak Ajis, akhirnya ketemu solusinya. Terima kasih banyak waktunya Pak Ajis. Mungkin ini udah jam masuk sekolah ya Pak ya. Anak-anak sudah waktunya masuk. Saya pamit ya Pak Ajis. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Ini saya juga mau ngajar juga Bu ya. Ayo Bu, semangat Bu ya. Iya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama percakapan antara Bu Sri selaku coach dan Pak Aji selaku coach. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa alur Tirta sudah tampak pada percakapan tersebut dan Bu Sri selaku coach sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.